Adalah acara inti, acara sosialisasi kegiatan KIP yang merupakan singkat dari Komunitas Informasi Masyarakat, yang dalam hal ini akan disampaikan narasumber dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Bapak Pungki Setiawan SE. Monggo kita simak bersama-sama yang nanti akan disampaikan kurang lebih 1 jam atau 60 menit Pak Pungki. Monggo waktu kami persilakan. Izin saya duduk. Iya. Monggo. Saya sambil lihat. Sambil persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pungki Setiawan dari Dinas Kominfo Jatim. Ini mewakili Bapak Eko Setiawan sebenarnya yang bisa memandu di acara ini. Kebetulan mohon maaf, mulai tanggal 1 kemarin sampai tanggal 5 besok itu Jatim punya KW. Jadi ada Jatim Fest dan segala macam rangkaian. Hari ini pun ada di Mojokerto terkait BRT ya, bencana. Jadi mohon maaf, sekali lagi mungkin saya izin menyampaikan sedikit oleh-oleh dari Komdigi. Kalau dulu namanya Kominfo, Kementerian Kominfo RI. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin saya dulu pernah saya kesini 2023 ya, tapi sebelumnya itu 2017 zamannya Bu almarhum Prapti. Saya kalau nggak salah ketemu dengan Kim Matahari. Ada nggak ya? Matahari tapi nah itu perkembangan Kim saat itu istilahnya sangat disupport oleh saat itu di Kominfo RI. Dulu namanya Kelompok Informasi Masyarakat. Langsung sini aja. Ini atau materinya ada materinya? Ada itu di. Mungkin sambil langsung disiapkan. Jadi seperti ini yang tadi saya sampaikan. Dulu namanya GIM itu Kelompok Informasi Masyarakat. Dasar hukumnya dari mana? Dari Permen Kominfo saat itu, Permen nomor 9 tahun 2014. Meskipun di situ waktu itu tidak disebutkan secara spesifik penyebutan GIM atau Kelompok Informasi Masyarakat. Tapi pada saat ini yang terakhir ini Permen Kominfo, bunyinya tetap Permen Kominfo ya, karena waktu itu terbitnya sudah dulu setelah ada di pergantian namanya Komdigi. Itu dengan Permen 4 tahun 2024. Di Permen tersebut sudah menyebutkan spesifik terkait tentang GIM. Tapi di GIM itu tidak menjadi kelompok lagi, tapi penyebutannya menjadi Komunitas Informasi Masyarakat. Mengapa bisa begitu? Karena kalau waktu itu perkembangan dari peraturan perundangan seperti itu, kalau penyebutan kelompok nanti penyempitan maknanya, penyempitan makna. Kalau komunitas kan bisa luas.
komunitas informasi, bisa dari pesantren, bisa dari UKM. Karena kelompok kan kelompok UKM aja, kelompok nelayan aja. Makanya kita sebutkan menjadi komunitas. Artinya komunitas informasi masyarakat itu bisa menyangkut ke pondok pesantren, ke UKM, UMKM, ke nelayan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi apa itu GIM? Jadi kalau berdasarkan definisi ya dari Permen yang baru, Permen Kominfo 4 nomor 2024, GIM adalah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif. Seperti itu. Jadi GIM harus dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat. Seperti itu. Di mana yang paling fondasi paling bawah? Kalau kita bicara dari, oleh, dari, dan untuk masyarakat, berarti dari tingkat desa. Jadi GIM berkedudukan di kelurahan atau desa. Kemudian GIM harus ditetapkan minimal oleh Kades atau Pak Lurah, seperti itu. Kemudian setelah udah terbentuk di desa dan kelurahan, GIM mau dikemanakan? Didaftarkan di dinas kabupaten kota. Dalam hal ini di dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek. Itu nanti ke kita bisa didaftar di situ. Kemudian nanti persyaratannya apa ya? Nanti saya jelaskan di situ. Kemudian tata kelola kemitraan. Dinas provinsi dalam hal ini kami itu ada di mana? Kami di dinas provinsi itu melaksanakan koordinasi antar dinas di tingkat kabupaten kota dalam rangka pelaksanaan kemitraan komunikasi dengan GIM sesuai kewenangannya. Artinya koordinasi antar dinas di tingkat kabupaten kota. Jadi artinya saya dengan berita dengan Pak Lupri itu istilahnya menjembatani ke kabupaten yang lain, misalnya Kota Malang, Kabupaten Malang, kemudian ke Pasuruan, itu kami yang memfasilitasi. Ya, itu yang di sebelah sana. Kemudian dinas Kominfo Trenggalek ada di mana? Ada di sebelah sini. Melaksanakan pendaftaran GIM, kemudian bermitra ya dalam komunikasi bermitra dengan GIM berdasarkan hasil pemetaan. Nanti setelah ini kami ajari caranya gimana pemetaan GIM. Jadi cara mendaftarnya gimana dan sebagainya, itu masalah administratif. Kemudian di kondisinya ada di situ selaku instansi pembina teknis mengatur kemitraan komunikasi publik dengan GIM berdasarkan Permen Kominfo yang saya katakan tadi nomor 4 tahun 2024. Jadi seperti ini tata kelolanya. Next. Nah ini peran GIM dalam diseminasi informasi. Jadi GIM itu fungsinya ya tadi sebagai sarana diseminasi informasi yang dikatakan sama Pak Subdri tadi, seperti itu. Jadi ibaratnya itu GIM itu juga banyak informasi yang ada di masyarakat. Beberapa bulan ya atau beberapa waktu yang lalu ada hoax terkait buku bagi-bagi sepeda motor. Ada yang sudah dapat? Sudah dapat notifikasinya belum? Bagi-bagi sepeda motor hanya dengan 500.000. Seperti itu. Itu orang yang menyebarkan dia pakai AI. Jadi misalnya jadi mulut, buku, kemudian gerak, semua itu semua menggunakan AI. Nah itu fungsinya GIM ada di situ, bisa menjelaskan. Misalnya sudah sampai ke desa Panjenengan, itu dijelaskan. Bu, Pak, Dek, Le, ini kita ditiru. Atau misalnya ada rekan di desa atau misalnya ada perangkat desa menanyakan, Mas ini benar nggak berita seperti ini? Itu fungsinya GIM ada di sini.
peran kimnya. Jadi istilahnya apa ya? Ini kayak itu lah uji tombaknya seperti itu. Jadi kim ada di situ. Kemudian kami pun kayak seperti kapan dulu ya pernah juga di Tuban itu geger rekan-rekan kim, tanya ke provinsi, Mas ini benar nggak ada gempa di sini? Kata orang Gresik nggak ada gempa. Dari tim Gresik pun kami tanya nggak ada gempa. Tapi pada saat di Tuban sampai yang pulau mana tuh yang terluar tuh itu sampai robohkan gitu. Ada di mana fungsinya kim ada di situ? Ya itu tadi teman-teman kim Gresik mengatakan dia mencari informasi di BPBD setempat. Kocok kim yang di Tuban itu loh, Pak nanya kok ada gempa, padahal di kami pun nggak ada. Ya karena memang sumbernya dari Gresik, tapi getarannya merembet ke Tuban. Nah itu fungsi kim yang bisa mewartakan seperti itu. Banyak sebenarnya kejadian seperti itu. Jadi monggo kalau panjenengan misalnya punya sesuatu hal yang bisa disampaikan ke masyarakat, itu langsung disampaikan dulu. Tapi jangan sampai misalnya langsung di-share, di-filter dulu. Artinya panjenengan punya tag ya, tapi sharing sebelum. Ya, gitu. Jadi mohon dikonfirmasi dulu. Kami pun juga ada namanya klinik hoax Jatim. Oh enggak, kawan bisa klinik hoax Jatim prof.go.id. Klinik hoax jatiprof.go.id. Dari provinsi kami bantu seperti ini. Monggo kalau Bapak Ibu atau Mas ini kalau ada info yang misalnya mau di klinik hoax ya, Jatiprof kita aja klinik hoax Jatiprof, nanti kan di Google nya kan muncul klinik hoax. Klinik hoax. Nah ini yang kami kelola. Monggo kalau ingin mencari sesuatu hal yang terkait data sudah banyak tuh ya, sudah kami verifikasi sampai saat ini 2.850 hoax, kemudian 1.102 disinformasi, 1044 fakta, 728 hoax. Jadi hampir saya tiap hari itu bisa mengolah antara seratusan informasi yang seperti ini. Dan ini pun kami verifikasi ke rekan-rekan misalnya ke BPBD, ke Dinkes itu. Jadi hampir tiap hari itu kami seratusan mengelola informasi seperti ini. Atau panjenengan sendiri mau lacak boleh, monggo bisa coba dicek lacak atas. Nah itu ada kotak kecil itu. Monggo ayo, ada yang kata kunci apa? Misalnya bansos biasanya bansos. Coba ketik aja mas, bansos. Terkait bansos. Nah, coba scroll ke bawah, ada berapa ini? Ada 31 gitu. Yang terakhir, Presiden Prabowo bagikan bansos sebesar 7 juta kepada setiap pemegang KTP. Coba diklik mas. Benar nggak kita itu? Sudah pernah dapat info seperti ini? Pak Prabowo dapat bansos apa? Bagi bansos? Enggak kan? Nah ini buat panjenengan sanggup bagian bansos seperti itu. Ini loh Bu,
nggak benar, bansosnya itu seperti ini. Ada di mana infonya itu? Coba panjenengan buka di situ tadi klinik hoax, ketik bansos muncul seperti itu. Itu ada yang hoax. Banyak ini ada yang populer. Yang terbaru Oktober. Pres Gibran ini apa? Ini Pres Gibran promosikan ini. Oh, itu klik. Sudah dapat ini juga belum? Di sini. Untuk belum ya, tapi ini sudah tersebar kemana-mana. Stempelnya apa di atas? Nah itu, hoax. Nah itu kan masif ya, jadi sifatnya masif. Informasi seperti ini sangat masif sekali. Jadi handphone saya itu kadang-kadang udah kuning-kuning setiap saat seperti itu, karena mereka ingin mencari notifikasi. Tapi kadang-kadang saya arahkan kalau sudah ada informasi seperti ini, monggo silakan diakses di sini. Seperti itu. Ya, jadi itulah perannya fungsi hakim di sini. Jadi monggo, jadi jangan istilahnya, waduh, hakim yang berbasis pesantren ini iso kok, seperti ini. Monggo bisa dibantu ke rekan-rekan sekitarnya di desa setempat seperti ini. Kalau ada saudara, boleh nggak waktu itu saudara? Mau dilarang? Tidak dilarang. Bukan bunyinya, bukannya dilarang, bukan. Tapi beda. Ya, ada. Baik, saya lagi ke laptop. Monggo kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan. Saya ini istilahnya apa ya? Bagi sharing aja. Jadi jangan jangan terlalu kaku. Artinya kalau panjenengan ada yang unek-unek atau semacamnya, monggo silakan tanya gitu. Apakah boleh anggota KIM unsur dari Karang Taruna? Boleh nggak? Boleh. Unsur dari Ibu PKK, boleh nggak anggotanya KIM? Boleh. Malah saya anjurkan dirangkul dari teman-teman seperangkat. Diperangkat boleh, kecuali sebagai pengurus. Ya, jadi kalau ketua, wakil ketua, kalau ada wakilnya ya, kalau wakil ketua atau kepala ketua bidang misalnya, bidang informasi tidak diperbolehkan. Tapi kalau sebagai anggota untuk ASN itu diperbolehkan. Malah ajak bapak-bapak yang dari Babim Kalimas gabung di KIM gitu. Dulu zamannya saya COVID, hampir tiap hari itu kebanyakan dari orang-orang dari Babim Kalimas tanya, Mas, di Madiun ini kak gini-gini, kok dari Magetan kok pasiennya kok masuk ke sini gitu. Karena balik Magetan kok masuk di Madiun gitu. Karena pada saat dikonfirmasi di dinas kesehatan di rumah sakit setempat sana di Madiun, mereka beranggapan pasien yang masuk di rumah sakit itu kalau mereka menggunakan KTP Magetan ya dibunyikan sebagai Magetan. Jadi datanya kadang-kadang beda dengan di lapangan dengan yang di pemerintahan seperti itu di dinas kesehatan. Itu dulu COVID seperti itu boleh ajak bapak-bapak kami Kapitas itu PKK seperti itu. Kemudian juga ada pernah juga dari mana ya, dari UMKM misalnya dari Batu tuh punya ini lahan apel, punya perkebunan apa, Mas aku carikan info gimana cara pengemasannya. Mereka gabung ada di kelompok KIM itu, di forum KIM itu tanya, aku tempatnya ini kemasan, jadi antar KIM bisa saling mengisi. Aku bisa jajari nggak? Oh bisa, dengan sangat senang hati. Monggo, jadi mereka saling, yang KIM Batu punya budidayanya apel dan segala macam, keripik dan segala macam itu, kemudian yang di Probolinggo punya cara pengemasannya. Jaringannya di mana? Mas, aku apa ini mau memasarkan produk saya, ada di teman-teman KIM Surabaya. Gitu. Ya. Jadi fungsinya sangat luar biasa di KIM tersebut. Bahkan saya kaget
Surabaya memang ada tak Kim itu? Ada, sampai sekarang masih aktif. Bahkan mereka istilahnya jadi dia menelurkan ya, dia ada suatu forum namanya Forum Kim Surabaya. Forum itu dalam situ itu ada Kim. Trenggalek pun bisa seperti itu, bisa monggo. Kim Matahati tadi, Kim Melati misalnya, Kim Mawar bentuk forum, mereka kerjasama di situ. Monggo silakan bentuk Kim. Kalau di Surabaya ada namanya Forum Kim Surabaya. Bahkan kami sering kali dimintai radio SS ya, tahu ya radio SS. Mas, kok katanya di mana Tandes kok ada banjir ya? Saya minta infonya Kim yang dari Tandes dong. Saya hubungi teman-teman Kim Surabaya, tolong teman-teman radio SS ini dibantu difasilitasi informasinya di daerah Tandes. Dari Kim Tandes baru membuat reportase di situ. Itu. Kemudian ini saya lanjutkan bagaimana cara pendaftaran Kim yang difasilitasi oleh Komdigi tadi. Itu ada di kim.id. Jadi biar kita melegalkan. Jadi ada beberapa kasus itu di beberapa kelurahan desa itu Pak Lurahnya takut dengan Kim. Jadi Kim bisopo gitu. Jangan-jangan tanya anggaran dan segala macam. Tapi setelah ada Permen Kominfo tadi yang 4/2004 Komdigi memfasilitasi Kim. Jadi dia sudah punya registrasi. Jadi istilahnya kalau di wartawan itu punya ID card-nya. Nah di Kim itu ada nomor registrasinya. Ini webnya yang dikelola oleh Komdigi. Seperti itu. Itu ada, saya masih di scroll ke bawah. Terus, nah ini seputar Kim seluruh Indonesia. Yang dikelola oleh Kim seluruh Indonesia. Kim Jawa Timur itu menguasai Indonesia 30%. Se-Indonesia totalnya 3.000-an. Kalau di Jawa Timur 1.000. Jadi paling tidak 30%. Banyak Kim yang di situ. Jadi panjenengan nanti punya SK Kim yang diterbitkan oleh Pak Lurah ya, atau Pak Kadesnya itu. Nanti itu sebagai legalitasnya ke Kominfo Trenggalek. Itu situ. Nanti setelah itu baru didaftarkan di web Kim seperti ini. Jadi caranya gimana itu monggo di masuk ke apa tadi paparan. Ya saya agak lompat-lompat ya karena istilahnya apa tidak ngasih gambaran yang panjenengan bisa paham gitu loh. Monggo di next mundur terus maju itu tadi. Nah itu cara pendaftarannya dinas kalau panjenengan sudah bawa SK-nya Kim kemudian sama Kabupaten Trenggalek itu akan bersurat atau langsung isi datanya di situ. Ada admin dari Kominfo Trenggalek yang akan mendaftarkan. Nanti panjenengan akan dibuatkan adminnya. Itu nanti ada di kelola.kim.id. Jadi suratnya itu berisikan data penanggung-jawaban pengelola admin, yang berisikan nama, NIK, jabatan, nomor HP dan lain-lain. Itu panjenengan nanti bisa download di situ, bisa nanti sudah saya kirimkan ke Bu Mita, mungkin bisa dicoba di situ. Kemudian admin kelola Kim bisa melakukan pendaftaran dan pengelolaan subdomain .kim.id di wilayah masing-masing. Maksudnya subdomain ini namanya misalnya matahati.kim.id. Panjenengan nanti masuk sebagai adminnya di situ ada nomor registrasi Kim. Itu yang sudah sah. Jadi kalau Pak Lurah tanya, Kim siapa ini? Kami sudah diakui oleh Komdigi Pak, ini nomor registrasinya. Itu masih sudah bisa dianggap legal. Jadi jangan ragu-ragu lagi Pak Lurah kalau misalnya mau ditanya Pak ini jembatan ini kok roboh saya loh ya.
jenis rokok apa bisa dijelaskan secara detail kejadiannya itu jadi aluran ke arah lagi untuk memberi informasi seperti itu ada di registrasi tadi itu. Baik, next daftar ini nanti saya tunjukkan caranya. Nah, jika pendaftar telah setujui, Dinas Kominfo Kabupaten Kota menerbitkan, nah itu tadi yang saya katakan, nomor induk KIM, nomor induk komunitas NIK, jadi sama-sama K-nya ya. Kemudian nama subdomain itu yang kata-kata tadi maka hati misalnya itu atau mawar gitu. Kalau kemudian website langsung muncul juga sebagai websitenya KIM, jadi legal, monggo. Kalau Pak bisa publish di situ. Next, syaratnya ini yang saya katakan tadi. Syaratnya tadi pengurus KIM bukan aparatur sipil negara atau ASN. Jadi kalau anggota boleh, ya. Tapi kalau sebagai pengurus KIM tidak diperbolehkan. ASN atau PNS. Kalau dulu kan biasanya PNS ya. Kalau sekarang namanya ASN. Kemudian tidak terlibat tindakan kriminal atau tersangkut kasus pidana, tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, tidak berafiliasi dengan LSM. Ini kadang-kadang seringkali ya tadi istilahnya KIM itu tanda kutipnya ditunggangi. Jadi kalau biasanya partai politik atau waktu kampanye dulu sering menggunakan rekan-rekan KIM sebagai juru bicaranya. Tapi nggak boleh di situ disebutkan misalnya dari partai X, partai Y gitu, nggak boleh. Ya, seperti itu. Kemudian next ini aktivitasnya. KIM itu akses informasi itu dari kata adinda. A itu akses informasi, D diskusi mengenai informasi. Ini semua sudah saya sharekan ke situ apa maknanya, monggo nanti bisa disebarkan. Kemudian yang saya katakan tadi next, KIM ya, seluruh KIM ada 3.000, di Jawa Timur 1.032 KIM. Jadi kita semua menguasai Indonesia itu 30%. Nah ini data KIM berdasarkan bidang. Next mas. Ini yang dari Kominfo RI berdasarkan bidang per 24 Desember 2024. Paling banyak mana? Umum ya, dan lain-lain seperti itu. Monggo kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Misalnya aku oleh apa toko KIM itu, artinya secara profitable ya. KIM itu boleh kok, tanda kutipnya berdiri dengan 2 kaki. Tapi kami minta 2 kaki ini persentasenya harus beda. Diseminasi informasinya tetap ada, harus lebih unggul Pak. Itu di 60%. Kalau sisanya di 40% itu biasanya untuk di biaya operasional. Monggo. Masih diperbolehkan. KIM istilahnya tanda kutipnya jualan atau punya produk tertentu. Kami tidak terlalu kemungkinan KIM itu boleh berwira swasta. KIM yang saya mau contoh ya, contoh kebetulan itu di Surabaya. Pengelola KIM-nya itu banyak guru-guru SD, SMP seperti itu. Di dalam situ dia sudah menghasilkan pasif income tahun berapa ya saya itu waktu itu ya, tahun 2009, 2010 saya dipameri pasif income-nya dari web KIM-nya mereka itu pasif income-nya 2 juta per bulan. Mungkin saat ini bisa 10 juta itu bisa jadi. Tapi di sisi lain 60%-nya dia tiap hari update kontennya terkait informasi, entah itu sifatnya pendidikan ya, khususnya di pendidikan,
itu banyak sekali. Ada di sifat-sifatnya edukasi itu banyak sekali. Itu harian. Itu namanya game, saya lupa ya. Game bola, daerah-daerah Kenjeran sana. Ya memang ada beberapa yang dia jualan ikan asin ya, ikan boleh, silakan. Seperti itu. Itu ada webnya game, itu ada juga. Monggo, jadi boleh dimanfaatkan. Atau bisa pakai menggunakan media medsos yang misalnya IG, Twitter, Facebook, itu boleh. Saya ya dengan anak saya dengan nyonya itu kadang-kadang ya saya bukannya pamer. Kadang-kadang kalau kami ingin mencari tempat wisata yang enak atau makanan yang enak, kami buka medsos ya di IG. Kadang-kadang di teman-teman game juga tanya mana yang tempat wisata yang enak atau tempat wisata yang viral gitu. Mereka teman-teman game itu banyak memviralkan Batu misalnya seperti itu. Ya udah, kami pun hari Sabtu weekend gitu ya, jadi itu Batu Malang karena ada info dari rekan-rekan game tadi. Kalau mungkin saya mau ke Trenggalek, saya besok saya tanya ke game Trenggalek ya. Ada info yang terbaru apa enggak di sini yang viral seperti itu. Itu saya cari, monggo. Jadi boleh misalnya mempromosikan daerah kelokalannya, silakan. Bahkan anak saya itu suka di medsos itu biasanya channel-channel yang informatif, channel-channel yang ringan. Tahu Nadia ya Mbak? Nadia? Atau belum? Satu lagi Nesi. Nah, itu mereka tuh sifatnya hampir sama dengan Kim. Dia memberi informatif, tapi di satu sisi dia mendapatkan hasil income seperti itu. Jadi teman-teman Kim itu banyak ada dari guru, tapi dia dapat sumbernya dari iklan yang ada di situ. Waktu itu zamannya Bu Risma juga gitu, teman-teman Kim yang dipanggil, yang disuruh bayar oleh Bu Risma. Baik, ini saya lanjutkan ke monitoring dan evaluasi media mas yang paparan satunya. Di Kominfo provinsi ya, itu kami ada tugas bagi rekan-rekan Kim yang sudah terdaftar di web Kim. Itu kami akan melakukan monitoring dan evaluasi karena terus terang kami juga diminta laporan oleh Komdiji. Jadi aktivitasnya panjenengan itu kami disuruh melaporkan ke Komdiji. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa harian, monggo mingguan boleh. Saya nggak bisa misalnya 1 hari sekali, nggak apa-apa. 3 hari sekali boleh, seminggu boleh. Biasanya kalau Google itu analitiknya itu bacanya rutin dan misalnya spesifik, misalnya di pariwisata, dia pasti algoritmanya pasti lari yang ke situ. Jadi kalau misalnya Nesi yang tadi dikatakan tadi, channel-channel itu mereka coba lihat, ada istilahnya ada program-program khusus, ada namanya KHW, itu biasanya munculnya di malam Jumat, atau misalnya pembunuhan itu munculnya di hari Rabu sama dia ditampilkan pembunuhan. Saya nggak ngajari apa itu hal yang sifatnya berbeda. Artinya rutinitas yang saya katakan tadi rutinitas. Dan itu ada timnya. Nah, tim itu kan sudah ada timnya, ada tim bidang diseminasi, ada bidang informasi yang lain seperti itu. Jadi konsepnya monitoring seperti itu tadi. Tujuannya menilai efektivitas diseminasi informasi oleh Kim pada khalayak sasaran. Indikatornya apa? Indikatornya jangkauan informasinya. Kalau panjangan di like, ya kan, di subscribe itu ada di situ. Keterlibatan masyarakat yang saya katakan tadi,
perubahan pemahaman atau perilaku. Kemudian metodenya kuantitatif, statistik media sosial, jumlah peserta forum, dan hal-hal lain, dan kualitatif, survei kepuasan, wawancara, observasi. Kemudian itu tekan next. Beberapa jenis media yang dimonitoring, yaitu saya katakan tadi, monggo, IG, Twitter, Facebook, media sosial. Kemudian juga situs web atau blog, komunikasi tatap muka atau media cetak dan siaran. Ini pernah saya jumpai komunikasi tatap muka itu pada ibu-ibu PKK yang ikut gabung di game di situ. Jadi mereka sifatnya kalau ketemu tatap muka itu teman-teman tim jajan situ bercerita di ibu-ibu PKK. Itu ada di Lumajang, pernah saya tunjukkan. Kemudian media cetak dan siaran. Pondok pesantren kan misalnya kan tiap Jumat kan ada Jumat Tembang. Lembar leaflet itu bisa dipakai sebagai media. Ini media cetak dan siaran. Instrumen yang saya katakan tadi, instrumen evaluasi, tabel laporan monitoring, ini saya tunjukkan nanti. Tabel media sosial yang meliputi jumlah pengikut yang like tadi, komentar, ya kan, subscribe. Nah ini yang diminta oleh Komdigi. Next mas. Tabel monitoringnya yang diminta. Nanti saya tunjukkan webnya di mana. Itu tadi ada keterangan aktivitas diseminasi informasi dapat berupa kegiatan yang dilakukan KIM secara kolaboratif dengan Dinas Kominfo. Format kegiatan atau merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh KIM dalam rangka diseminasi informasi. Jumlah kegiatan itu juga diminta. Kalau panjenengan harian, ya tiap hari panjenengan mengupload di link nanti yang saya tunjukkan. Kemudian link media itu mungkin Bapak Ibu pakai yang YouTube atau pakai yang medsos, tadi bisa linknya ditambahkan di situ. Nah, mungkin saya tunjukkan langsung aja. Oke. Sebentar. Formnya ya. s.id/d-nya besar atau mungkin mas s.id/d-nya besar ya, data, kemudian KIM besar semua, kemudian Jatim J-nya besar. Ini isi kominfonya. Apa? Ya, itu yang isi kominfonya. Nanti kominfo yang akan di sini tadi, jadi panjenengan bisa bantu ini ya, yang diminta ya. Contohnya seperti ini, nama KIM, ya, nama KIM nanti bisa dibantu ke kominfo Trenggalek yang SK-nya tadi. Jadi nama KIM-nya, kemudian tipe KIM-nya, itu tipe KIM itu yang dimaksud tipe KIM itu kalau panjenengan KIM-nya baru pakai yang tipe A. Tapi kalau yang B itu sifatnya sudah sudah jalan ya, sudah punya program. Berarti kondisi A. Gak apa-apa.
Kalau yang masih baru nggak apa tipe A. Ya. Jadi istilahnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kami hanya untuk monitoring ke biji. Next, ke bawah. Nomor induk KIM. Nah ini nomor induk KIM yang sudah nantinya sudah terdaftar dari Kominfo nanti ini operator di sana sih. Kita kan mungkin dapat dari kali ada muncul di situ. Nomor KIM, alamat kendaraan KIM yang berdasarkan di SK, ya kan? Alamat KIM ada di mana? Kami sarankan di misalnya di lurah, di kantor kelurahan seperti itu. Sarankan di rumah boleh, tapi sarannya di kantor kelurahan. Desa kelurahannya itu dipenuhi. Jadi kan memang ini urusannya kan di Trenggalek kan, tapi kalau banyak kan bisa bantu di situ. Next, bawah. Kecamatan, nomor WA sekretariat KIM, ini nomor WA itu yang dimaksud ini ya, nomor WA-nya yang aktif. Kemudian nama ketua KIM, nama ketua KIM-nya disebutkan, itu yang biasanya di lampiran, di SK ada di lampiran itu ada ketua KIM-nya. Ke bawah lagi mas, jenis kelamin, terus nomor WA ketua KIM-nya, ke bawah. Stop, nomor SK KIM, ya nomor SK KIM nanti dimasukkan, tanggal penerbitan KIM, penerbitan SK KIM, meskipun sifatnya KIM ada di desa, kami tetap tulis di situ kalau ada camat, kecamatan, mas, bupati, wali kota atau kepala dinas kominfo, karena beberapa di kabupaten kota itu ada yang ber-SK wali kota, jadi tetap saya berikan seperti itu. Kemudian jangan lupa store ke Kominfo Trenggalek, upload KIM-nya. Kalau misalnya filenya, SK KIM-nya ada 2 lembar, 3 lembar, jadiin satu aja, jadi satu file. Tapi ukurannya jangan lebih dari 10 mega. 10 mega ini sebenarnya masih sudah besar sih. 2 lembar aja nggak sampai 5 kilo kan ya, paling nggak 100 kilo. 10 mega itu kan 10.000. Kalau 1 mega kan 1.000. Kalau 500 kilo, ya 500, jadi kecil sebenarnya. Jadi saya rasa cukup. Jadi paling tidak kalau misalnya lebih dari itu, caranya kompres nanti tanyakan ke saya boleh di WA, mas cara kompres gimana, atau buka sama Google, kompres PDF itu ada. Ya, next, email KIM-nya. Ini boleh nggak Pak pribadi? Saya sarankan jangan, ya. Jangan pribadi. Kalau memang nggak punya ya nggak apa, pakai yang pribadinya, tapi yang ketua KIM-nya ya, ketua KIM-nya. Karena apa? Karena seringkali Kominfo di sana itu informasinya langsung ke email juga ke yang bersangkutan. Ini bidang KIM. Ini kenapa ada kotak-kotak di situ? Karena bidang KIM yang saya katakan tadi, karena dulunya kan sifatnya kelompok, karena sekarang sifatnya komunitas. Jadi boleh di dalam situ bidangnya KIM itu apa aja. Ada pertanian, perkebunan, ya. Jadi boleh pilih salah satu, bukan boleh pilih salah satu, boleh lebih dari satu pilihnya. Ya, ada hukum edukasi biasanya guru-guru yang dari yang KIM bola itu guru ada di situ. Kalau misal dalam KIM itu ada anggotanya UMKM, ya centang aja UMKM, anggotanya loh ya. Bawahnya lagi. Nah, banyak sekali. Kemudian khalayak sasaran KIM, nah itu. Kalau ini spesifik. Mungkin yang lebih banyak ditujukan kemana? Ke pondok bisa ada nggak ya? Benar. Nah, type yang lain aja, yang lain misalnya ke pesantren boleh. Ya, ini pilih salah satu kali ini. Nah, ini media yang digunakan untuk diseminasi informasi. Kenapa ini nggak saya bintang? Kan opsional, kan? Bisa jadi mata hati menggunakan IG, misalnya Facebook. Ini salah satu apa?
pilih salah satu atau dua-duanya juga boleh. Ada lagi next? Baru ada. Jenis media ini yang saya katakan tadi, ada yang komunikasi tatap muka, itu untuk pengajian, itu PKK, itu boleh pilih lebih dari satu boleh. Media konvensional ya pakai tadi buletin, mesin, ya. Kemudian media digital seperti itu. Mati. Data, itu. Kayaknya sudah selesai. Terus itu jenis konten ada tulisan, gambar, foto, video. Kalau semuanya dipakai game ya cetak semua. Bawah mas, bawah. Periode kemitraan itu berdasarkan SK aja. Misalnya SK-nya berdasarkan periode 2024 sampai 2026. Satu akhirnya 2 tahun. Kalau sudah nanti operator dari Kominfo itu akan mengambil. Makanya tolong dibantu menginfokan ini ya isinya. Jadi cukup sekali ini mengisikan. Cukup sekali. Jadi mata hati ya cukup satu kali aja mata hati dimasukkan dalam sini. Misalnya Kim melatih cukup satu aja sekali. Makanya sering koordinasi dengan tim Kominfo terkait pengisian ini. Karena pengisiannya hanya cukup sekali. Ada yang tanya ke sini? Pak, untuk pengisiannya dari teman sendiri atau dari Kominfo? Dari Kominfo. Tapi informasinya nanti itu sampaikan. Makanya saya tunjukkan di sini biar nanti biar Kominfo apa? Nanti kita Oke, siap. Nanti biar ini bisa terisi gitu. Lagi nanya kan, Bobo? Satu lagi Pak. Iya, Bobo. Mungkin wakil teman-teman dari pesantren, jadi bisa share atau tukar pengalaman inspiratif yang sifatnya gini. Kadang-kadang teman-teman di pesantren itu sebenarnya banyak kegiatan. Cuman respon momen atau ngefon itu enggak, itu dengan bisa share ke teman-teman bagaimana membangkitkan seperti itu. Kan aktivitas banyak, cuma terkadang terlewatkan saja. Dengan mereka terlibat di situ, bagaimana membangkitkan mereka menjadi hal penting menjadi formal sampai di teman-teman ini. Terima kasih. Baik. Yang disampaikan Pak Nafi tadi, kadang-kadang Pak Ustaz kan takut toh, Pak Yai takut toh kalau itu nanti sifatnya apa? Kabar ya. Tapi penjelasan bisa dijelaskan di sini yang pertama. Sifatnya Kim seperti ini Pak. Pak Haji, diseminasi informasi. Sifatnya seperti itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan istilahnya Adinda itu ada istilahnya networking jaringan. Kalau bahasa kerennya sekarang itu akun sayap ya. Jadi ada satu akun utama, misalnya dari pondok sini ya, akunnya apa gitu. Nanti teman-teman yang pondok-pondok lain punya, istilahnya langsung nyantolkan di situ. Namanya itu gitu. Jadi ini bersama ini. Ya, gitu. Collab. Itu naik, engagementnya naik. Ya. Naik itu pasti naik, saya jamin naik. Collab di situ. Lebih dari 2 akun. Iya, gitu. Jadi langsung diinfokan, nggak gitu. Kim udah pesantren apa gitu. Ditempelkan di narasinya di situ. Oh gini Pak, teman-teman dikasih pelatihan kalau memang serius mengelola media sosialnya, nanti kita dengan narasumber dikasih pelatihan biar FYP atau biar gimana? Sisi praktisnya. Iya. Ya. Mungkin selama ini ada Gimana? ada pelatihan seperti itu, Yes. tapi sisi praktis mereka itu mungkin kan hanya berdasarkan pengalaman cerita. Tapi dia mungkin teman pesan yang butuh. Jadi pendampingnya betul-betul masih poinnya ketika satu admin satu contoh satu admin sudah tahu berapa saja, tapi itu di secara teman-teman itu menjadi secara mudah untuk diduplikasi atau diimitasi. Oh, nanti nyampein aja ke Trenggalek, Kominfo Trenggalek. Itu sampaikan ke aku. Mantap. Itu, monggo.
ada yang budaya sukses apa masalah kuliner ya, itu kami pernah mengundang beliau cerita ke teman-teman Kim bagaimana membuat konten yang menarik terkait makanan, kan dia kan kuliner, kami pernah budaya sukses. Jadi gambaran saya itu ketika ada pendampingan seperti ini atau jadi langsung sifatnya ketika akun ya sebuah akun untuk sebuah contoh berita atau tertentu, teman-teman bisa melihat prosesnya atau skemanya seperti apa itu nanti. Jadi seperti itu mungkin teman-teman akan lebih mudah dan bisa aplikatif gitu Pak. Oke, siap. Nanti bisa sampaikan ke Kominfo Trenggalek. Mbak, aku mau butuh ini, pelatihan ini. Wah, silakan. Kalau misalnya aku dan saya Trenggalek butuh apa rekan yang apa sifatnya lebih luas lagi, provinsi siap, nanti saya akan carikan. Ya memang kalau karena saya punya pengalaman dari komunitas itu pendampingan UMKM digital, guru digital UMKM. Itu memang dari pendamping atau mentor itu memang butuh yang pertama mulai dari membuat akun bisnis terus sampai dia mendapatkan NIP. Itu mereka punya pengalaman yang serunya karena banyak ternyata datang itu. Mas kok yang dulu kan sedikit saja hanya kapasitasnya untuk dari mentor seperti itu. Iya. Jadi bagaimana menikahkan insight itu bisa, itu teman-teman. Ada mungkin apa yang paling dibutuhkan untuk teman pesantren yang dari skillnya dan cepat. Kami pun kata-kata tadi kan, kami di provinsi ini sifatnya monitoring, ada mendampingi. Tapi kalau untuk pembinaannya, monggo di tingkat Kominfo Trenggalek. Kalau misalnya untuk Kominfo Trenggalek, masa kesulitan boleh apa YouTuber sing atau apa yang sifatnya ya kami cari kan nanti. Yang sifatnya kelokalan itu ada. Sifatnya kelokalan itu ada teman-teman langsung bisa naik bagaimana cara menaikkan insightnya, bagaimana menaikkan trafficnya dan lain-lain seperti itu. Oke, ada lagi? Ini yang terakhir ya. Mungkin kalau misalnya belum ada pertanyaan atau sambil lalu. Nah ini yang diisikan oleh KIP sendiri, monitoring. Jadi ini harian, sifatnya harian. Tabel monitoringnya ini sifatnya harian. Nah itu ada di webnya ini. Coba minta tolong Mas diketikkan s.id slash m monitoring M-nya besar ya, kegiatan maksudnya K-nya besar KEG, Kim Jatim, Kimnya besar, Jatimnya J-nya yang besar. Yes. Nah ini yang panjenengan isi hariannya, bukan harian yang saya katakan tadi tiap hari tidak. Kalau panjenengan punya upload berita dan mau dilaporkan ke Kominfo ini Kabupaten Kota, Bina Jaya Trenggalek, nama Kimnya dari mana, ini hampir sama dengan pengisian tadi itu. Ke bawah Mas, terus ini nggak bisa terus. Nah itu aktivitas di organisasi dapat berupa kegiatan yang dilakukan KIM secara kolaboratif dengan Kominfo ya tadi dikatakan. Format kegiatan diseminasi untuk tatap muka dan lain-lain itu mungkin ditulis itu. Jumlah kegiatannya berapa pada saat itu, ada 2, ada 3, tulis di situ. Keterangan waktunya kapan. Kemudian link media yang untuk yang sudah dipublish lemparkan di situ. Kalau ini buat rekan-rekan KIM. Ini harian, bukan harian namanya, periodik. Ini yang diminta oleh komisi. Jadi monggo saya tolong dibantu biar saya nanti bisa melaporkan di komisinya hasil KIM Trenggalek itu progresnya seperti apa. Ada 2 di situ. Tapi yang ini khusus untuk rekan-rekan KIM, operatornya KIM. Baik, ada yang ditanyakan atau masih bingung? Atau gimana?
Operasionalnya ada di mana? Ada di dua kaki tadi, 60% informasi, 40%-nya sifatnya kolaboratif, artinya OMKM dan segala macam. Tapi sebenarnya ada juga bisa dijadwalkan di Permendes, ada di Permendesnya. Sekarang Permendesnya itu bunyi kelompok informasi masyarakat. Nah, tadi Pak Lurahnya kalau takut ini loh Pak, di Permendesnya loh sudah difasilitasi pembiayaan. Kalian sudah satu Pak. Ada ya? Pijar dari Solo. Mungkin Pijar dari Solo. Pijar. Oh sih, nah, kan? Gimana Pak? Atau mungkin Pak share di sini Pak, bisa diceritakan ke teman-teman yang baru. Pak, silakan Pak. Monggo. Ini real saja ya, ini santai saja. Kalau ada yang tanyakan silakan. Kalau mau, monggo Pak, monggo. Bapak Kim dari mana? Terus bagaimana perkembangannya Kim, kendala-kendalanya, atau mungkin ada difasilitasi oleh perangkat desa atau seperti apa? Oke, monggo. Nah, itu namanya. Sudah monggo. Ya, saya langsung mawon dumateng Bapak Ibu sebagai suruh bikin suruh sedikit kami menceritakan sejarah atau keberadaan game Pijar dari Desa Suruh dan pangapunten satripun mau kula setengah ngantuk boten patos sambung menapa ingkang dipun dawuhaken ing ajeng ing sekedhik kula matur terkait kalian keberadaan Kim kula wonten Suruh ya. Sebelum kita berjalan di kegiatan kami selalu berkoordinasi dari pemerintah desa utamanya, jadi dari kepala desa dan teman-teman perangkat yang ada di desa yang terkait dengan pengelola kegiatan utamanya. Jadi untuk menginformasikan kegiatan atau hal-hal yang lain, kami dari Kim Pijar juga tidak berani untuk menginformasikan ke masyarakat utamanya menunjukkan itu kegiatan kami gitu. Jadi yang utama kami berkoordinasi sama pemerintah desa, dan pada kesempatan kami yang telah melakukan kegiatan-kegiatan juga direspon oleh pemerintah desa, dan upaya kegiatan pembiayaan sedikit banyak sudah direspon, didukung oleh pemerintah desa. Mungkin cuma ini yang bisa kami sampaikan, berhubung setengah ngantuk tadi, jadi tidak begitu sambung apa yang dimaksud. Mohon maaf ya. Awalnya ada, jadi ingin melakukan kegiatan, cuma tidak ada pembiayaan, itu yang sangat menjadi kendala. Jadi kegiatan yang ingin dilakukan kegiatan dari kegiatan-kegiatan, utamanya dari kegiatan pertanian yang kami munculkan awalnya, jadi dari untuk mengenalkan ke masyarakat secara luas itu yang dulunya seperti apa, kami untuk mengenalkan ke masyarakat bagaimana caranya, itu yang dulunya menjadi kendala. Akhirnya dirangkul oleh dari Kominfo juga dari pemerintah desa. Akhirnya kami sedikit demi sedikit bisa melaksanakan kegiatan dan yaitu yang menjadi kendala yang utama terkait dengan langkah pembiayaan. Mohon maaf. Support dukungan dari Pak Lurahnya dari per tahun kami diberi pos dari
pendapatan desa itu 1 juta dari untuk kegiatan itu tahun Pak. kalau per bulan mungkin kami Kim ini suge, tapi itu per tahun. Jadi untuk melaksanakan banyak kegiatan untuk merekrut dari rekan-rekan kami sinoman utamanya itu kan yang perlu sangat membutuhkan pembiayaan untuk ini, untuk menyatukan dari kegiatan para sinoman. Kan bisa cerita kan gimana ya, apa ya itu enaknya dibikin seperti apa? Yaitu yang menjadi pengalaman kami yang utama, kita selalu koordinasi dari pihak-pihak terkait yang ada di masyarakat desa. Tidak harus ke pemerintah desa. Jadi di mana di wilayah kita ini yang mungkin ada kelembagaan yang terpandang dan utamanya sebagai tokoh masyarakat di situ, dan itu dirangkul untuk mengembangkan kegiatan KIM ini. Itu Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang KIM yang baru atau yang istilahnya mau ini sudah terdaftar ya? Monggo bisa diceritakan di sini. Saya pinginnya apa? Monggo. Kemudian bisa disampaikan ke Kominfo negara atau bisa kami fasilitasi kalau misalnya ada yang minta. Seperti tadi yang ditawarkan dari Trenggalek. Kalau mau belajar terkait apa? Pengelolaan medsos seperti apa? Itu kan tadi salah satu apa? Welcome ya. Monggo silakan. Atau mau di sini Mas? Oh di sini Mas. Jadi teman-teman yang lain. Ini yang bukan lagi terkait jadi kan ini sudah 2 pertemuan. Oke. Terus mungkin ada anjuran untuk membangun dampak SKKIM. Nah, yang menjadi pertanyaan atau menjadi ini ketika dari sebuah pesantren itu sudah terdaftar ke KIM, langkah selanjutnya ini Bapak. Maksudnya ini memakai apakah medianya semakin bersaur oleh banyak kalangan, apakah nanti medianya dia bisa menghasilkan barang atau gimana? Apakah yang daftar cukup pertama ini saja dan bisa melihat informasi-informasi dari tim. Jadi kalau misalnya kan saya setelah mendaftar ini saya dapat apa atau setelah ini saya ngapain, ya kan? Maksudnya seperti itu ya. Itu tadi yang saya katakan. Monggo, panjenengan kan kalau sudah punya medsos itu bisa didaftarkan di situ, di webnya situ. Kemudian saya ingin mengembangkan medsos saya seperti apa. Nanti kan ada pendampingan dari Kominfo Trenggalek itu Mas yang saya katakan tadi. Jadi memang gini Mas, ini cerita lagi ya, saya bukannya pamer sekali lagi karena saya orang Surabaya juga ya. Di KIM Surabaya waktu itu siapa ya saya lupa dari gimana, itu dia 0 rupiah, kerjanya dia 0 rupiah. Sifatnya istilahnya volunteer ya, tapi sifatnya yang ya kerjasama lah dengan seperti itu. Tapi berkembang kemudian dia kebetulan dengan DLH setempat waktu itu pengembangan ini apa namanya hutan bakau di daerah Rumput Wonorejo sana. Seringkali dia dilibatkan sama Pak Lurahnya, Mas tolong sini ceritakan masalah kegiatan kami di sini. Ya udah dia nulis terkait itu. Waktu itu di websitenya. Karena belum berkembang masalah Instagram, Twitter dan segala macam, di websitenya sama di Facebooknya. Memang istilahnya dia
tanda kutipnya nunggu apa ya, aku cuma nunggu ini dok. Tapi pada saat itu dia aktif banget melakukan sosialisasi di tingkat desanya kan, selain bakau kemudian kunjungan wisatawan di bakau tersebut jadi viral. Nah jadi viralnya itu dia cerita ke Kim yang pembinanya di kota Surabaya, saya sudah dapat engagement book, saya sudah dapat follower, like itu tinggi sekali. Monggo silakan tempelin ini aja CEO-nya Google AdSense. Dari situ iklan sudah mulai langsung. Memang istilahnya berakit-akit dahulu ya, persenjataan kemudian. Memang seperti itu. Dulu dia Rp0. Sekarang yang saya katakan tadi tidak hanya yang dari guru-guru tadi yang sudah berdapat passive income, yang di Kim Gunung Anyar itu juga sifatnya ya itu tadi, awalnya ya setengah mati dia mau mendistribusikan informasi di situ. Terus apa yang nggak bisa apa yang sudah saya jual di sini sudah habis, sudah habis di wilayah itu. Ya bisa kan collab dengan desa yang lain, collab dengan pesantren yang lain kan. Yang saya katakan tadi akun sayap yang collab, monggo Pak, nanti bisa dikolabkan dengan pada di sini boleh. Itu akan menaikkan engagement tinggi kok. Gitu. Ya Mas ya, bisa dipahami ya? Iya. Belum. Gimana maksudnya? Ada lagi? Jadi mancing seperti apa? Gimana? Jadi setelah ini ngapain itu ya? Nah, ini Bapak. Jadi setelah terdaftar memakai. Selanjutnya. Maksudnya kan melihat dari pertemuan yang pertama kan seperti ini. Maksudnya seperti yang diusulkan yang pertama tadi, tidak langsung ke praktek. Oke. Mungkin kebingungan. Kalau yang tadi ya praktek tadi ya kan bisa difasilitasi Mbak ya? Nah, bisa. Nanti hubungi yang gitu sifatnya. Yang dibingungkan itu cara setelah ini jenengan upload apa di media sosialnya atau gimana? Betul. Iya. Setelah gabung Kim, niku pesantren niku dapat bantuan apa? Maksudnya itu bantuan apakah nanti kontennya dapat di-up lebih banyak penonton dari Kimnya sendiri loh? Untuk apakah ya tadi apakah dapat komisi? Ya, itu yang saya katakan tadi. Memang awalnya memang kita yang saya katakan tadi yang contoh profilnya teman-teman Kim Surabaya itu dia Rp0 Pak ya. Jadi artinya ya seringkali aktif ya, katakan tadi aktif dan prodik ya, aktif prodik gitu. Memang 1 bulan, jangan 1 bulan ya, 3 bulan pun mungkin panjenengan kalau tidak aktif itu tidak akan meningkatkan engagementnya. Jadi tidak orang yang tertarik dengan website panjenengan itu atau ke media sosial itu tidak akan naik gitu. Tapi saya yakin karena sudah banyak pengalaman yang saya katakan tadi itu ya misalnya sekarang sudah mendapat fasilitas. Kalau dalam waktu dekat ini ya nggak bisa Pak. Saya punya web atau punya IG pun saya 3 bulan saya nggak dapat. Tapi saat ini ya bisa misalnya sedikit-sedikit dapat pendidikan. Monggo ini dari Trenggalek atau bisa tanya. Gini, mungkin yang dimaksud teman-teman itu untuk akunnya atau tadi pengen dikenal gitu kan dan ingin dapat income gitu dari Ya, itu kalau salah satunya. iya gini Mas dari Kim, kalau panjenengan tujuannya mendapatkan income dari Kim itu memang bukan tujuan utama pendirian Kim. Nah, Kim itu sendiri kan komunitas informasi masyarakat. Kita di sini mendiseminasikan atau menyebarluaskan. Misal jenengan kan pesantren apa namanya? Hidayatullah ya. Misal di pesantren Hidayatullah itu kan punya media sosial. Ya, IG misalnya, Instagram. Panjenengan misal aktif aja Mas.
post apapun kegiatan panjenengan sehari-hari di pondok. Misal semua tinggalnya di pondok kan, di asrama. Misal bikin salah satu konten daily my life di pondok, dari bangun pagi sampai malam tidur. Itu tapi mungkin jenengan untuk akunnya, untuk jangkauan yang lebih jauh, mungkin ini salah satu tips ya. Jenengan bisa collab misal dengan siapa, PCNO misal, dengan salah satu teman sampean, misal salah satu selebgram dari toko salah satu santri, misal penjenengan ajak collab, itu kan nanti yang bisa menjangkau jangkauan akun jenengan kan semakin luas semakin banyak, dan semakin dijangkau orang banyak nanti kan followers semakin bertambah, dan di situ semua akan mengikuti. Nah, kalau tujuannya income, insya Allah semakin jenengan semakin sering bikin konten, itu akan mengikuti. Mas Adema kebetulan Mas Adema ini kan seorang konten kreator. Beliaunya ini memilih akun Instagram Anak Muda Trenggalek. Monggo bisa sharing sedikit, Mas. Tujuannya kan income tadi. Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sedikit masih pandangan sebelumnya terkait dengan KIP ini. Kalau saya melihat KIP ini sangat luar biasa ya, yang namanya komunitas informasi masyarakat, yang mana KIP ini akan mengangkat segala potensi yang ada di wilayah kita. Tapi sayangnya KIP ini skupnya terlalu kecil kalau bagi saya. Kenapa? Karena yang meng-SK-kan itu adalah desa atau lurah. Kenapa saya mengatakan skupnya kecil? Karena kalau di desa itu sense sosial politiknya itu tinggi. Ya, kalau saya boleh bicara tentang sense politik ya. Karena mengingat desa ini terlalu banyak kepentingan. Ya. Jadi akhirnya orang-orang yang progresif maupun produktif ini akan terhambat kerjanya ya, karena mungkin dianggap bukan orangnya dan lain-lain. Maka dari itu saya memiliki pandangan bagaimana KIP ini kemudian bisa tidak hanya Kominfo ini sebagai pendampingan, tapi ini sebagai yang mengeskakan, dan KIP ini akan lebih luas lagi jangkauannya. Jadi kalau yang mengeskakan desa, sekupnya kan di desa itu aja, tidak bisa keluar dari luar desa itu ya, untuk mengangkat potensi-potensinya itu. Nah, kebetulan saya kan juga punya komunitas yang itu sekupnya kabupaten, namanya Komunitas Anak Muda Trenggalek. Yang itu kemungkinan kalau bisa di-SK-kan oleh Kominfo malah luar biasa. Ya, jadi saya memiliki legal standing di situ sebagai komunitas resmi yang diakui oleh Kominfo. Memang selama ini komunitas itu hanya komunitas-komunitas ya biasa saja, belum memiliki legalitas resmi. Nah, kembali ke KIP ini, yang itu tujuan utamanya yakni untuk mengangkat potensi-potensi yang ada di desa. Ya, termasuk dalam hal ini mungkin KIP pesantren juga bagaimana bisa KIP ini mengangkat potensi-potensi yang ada di desa. Intinya bagaimana branding dari pesantren ini bisa terangkat, bisa dipublikasikan, ya bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Iya kan? Salah satu tujuan utamanya itu. Jangan kemudian KIP ini dijadikan sebagai money oriented. Ya di sisi lain kalau bicara money oriented ini adalah bonus. Ya saya sebagai content creator khususnya Anak Muda Trenggalek, saya punya banyak platform yang itu dimana beberapa platform media sosial maupun saya juga punya media mainstream yang mana itu mengelola web, itu juga menghasilkan uang ya. Dari medsos menghasilkan uang, dari web menghasilkan uang, di mana masing-masing media sosial sendiri juga memiliki karakteristik masing-masing, yang mana yang disampaikan oleh pemateri tadi memiliki algoritma ya. Kalau bicara algoritma panjang lebar teman-teman ya, karena saya belajar algoritma itu sudah hampir 10 tahun ya, mulai dari 2016 sampai
2025 ini, dan juga memahami beberapa SEO itu, yang mana bagaimana konten-konten kita itu kalau web itu bisa terindeks oleh Google ya. Jadi kalau ketika konten kita atau tulisan-tulisan kita yang kita up di web itu bisa terindeks Google, itu jangkauannya akan lebih luas. Apalagi kalau masuk dalam cover Google itu yang di depan itu maka akan lebih luas lagi. Dan biasanya kalau web itu karakteristiknya untuk money orientednya itu ada iklan dari AdSense ya. Kalau web jadi itu, kalau di media sosial itu ada iklan direct atau mungkin paid promote, promosi itu ya, itu saya anggap bonus saja. Tapi yang penting saya mendirikan komunitas anak muda Trenggalek ini bagaimana bisa mengangkat segala potensi-potensi atau mungkin program-program prioritas daripada Kabupaten Trenggalek ataupun potensi yang ada di Kabupaten Trenggalek ini. Tujuan utamanya itu dulu ya. Kalau jenengan-jenengan ini sebagai tim pesantren, bagaimana memunculkan potensi yang ada di pesantren-pesantren panjenengan. Keunggulannya apa, nilainya apa yang harus disajikan ke masyarakat, ya kan? Jangan kemudian saya memiliki nilai ini, tidak banyak orang tahu. Akhirnya ya masyarakat juga tidak tahu apa yang terjadi misalnya di pesantren Nurul Hikmah ini. Misalnya malah kadang kemudian tersebar yang berita-berita negatif. Nah itu sangat disayangkan sekali. Maka KIM ini yang kemudian sebagai pembanding daripada informasi-informasi yang ada di pesantren panjenengan. Mungkin itu dulu ya. Saya ngasih pandangan tadi yang pertama, bagaimana kemudian Kominfo sendiri bisa mengimplementasikan, barangkali nanti komunitas anak muda Trenggalek bisa di-SK-kan oleh Kominfo. Ini saya sangat berharap sekali. Jadi mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas ya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Jadi itu penekanan apa sih fungsi yakin di situ ya. Jadi jangan istilahnya kita bersifat tadi yang katakan profit oriented ya kan. Tapi kalau sudah masuk ke algoritmanya medsos, kalau panjenengan melakukan sesuatu hal yang sifatnya periodik ya, itu pasti akan menaikkan engagement dan lain-lain. Itu baik Mas. Terima kasih Mas masukannya. Itu penekanannya. Ada lagi? Atau cukup? Sudah masuk jam 12. Mas. Bagaimana? Terima kasih. Baik, mungkin saya akhiri atau mungkin kalau sambil monggo bisa ditanyakan di situ. Baik, terima kasih. Oh gitu, oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami silakan ke Pak. Kita beri aplaus terlebih dahulu kepada narasumber kita dari Kominfo Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya adalah Isoma, tetapi nanti setelah Isoma kita ada